Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Saat berikutnya, sosok putih berkilauan melangkah keluar dari cahaya perak. Dengan hanya satu langkah, dia melampaui 6 orang di depan dan datang ke pilar Dewa Iblis Samigina yang jatuh. Mata vertikal emas besar tiba-tiba muncul di udara, ribuan cahaya keemasan meledak menjadi cahaya yang tak terhitung banyaknya, sangat merangsang pilar Dewa Iblis Samigina yang besar. Ledakan dahsyat dan raungan mengangkat tubuh Qiu Yonghao, Ye Sanmi dan 6 orang lainnya kembali, sementara mata emas setinggi 100 meter memblokir pertaruhan putus asa Samigina berdasarkan semburan cahaya keemasan yang menarik perhatian. Mata Brahma. Dalam situasi ini, hanya ada 2 orang yang tahu tentang mata Brahma. Dan hanya ada satu yang bisa mengambil Chair, sebagai posisinya dan muncul di sini tepat waktu, Ketua Pemimpin Aliansi Kuil, Kapten Pasukan Pemburu Iblis Fajar Cahaya, pemilik tahta segel Dewa Keabadian dan Penciptaan, pemimpin kuil Ksatria yang luar biasa, Ksatria Segel Ilahi, Long Hao Shen. Long Hao Shen membiarkan Chair datang ke sini sendirian untuk menantang Samigina, tentu saja dengan persiapan yang tak terhitung jumlahnya. Di antara mereka, yang paling penting adalah pukulan saat ini. Antara dia dan Chair, ada rantai jiwa, dan kehidupan dibagi, oleh karena itu ketika Chair terluka, dia akan menjadi orang pertama yang merasakannya. Dia bisa langsung muncul di sisi Chair, yang merupakan kekuatan Domain Blink. Domain Blink sederhana tidak dapat mengirimkan Long Hao Shen sejauh itu, tetapi Long Hao Shen dapat langsung muncul dan meluncurkan pukulan ini berdasarkan kekuatan spiritualnya yang kuat dan posisi Chair, ketika dia pergi. Dapat dikatakan bahwa pukulan ini adalah bayangan cerminnya sendiri, lagi pula, jaraknya terlalu jauh, dia tidak dapat benar-benar mentransfer tubuhnya ke sini melalui Domain Blink, dia hanya bisa memecahkan ruang untuk sementara. Boom! Kekuatan teror meletus di udara, dan pilar Dewa Iblis Samigina dibombardir terbalik oleh mata Brahma. Cahaya mata raksasa emas perlahan menyatu dan digantikan oleh kedatangan Long Hao Shen dengan bangga pada armor keabadian. Pada saat ini, momentum Benteng Tenggara segera dinaikkan secara ekstrim, melalui publisitas video ajaib, Chair, dan Long Hao Shen adalah idola mutlak di hati mereka. Kedua orang itu muncul satu demi satu dan mengusir Samigina, Dewa Iblis mayat hidup, yang dapat dibayangkan sebagai inspirasi moral mereka. Selain itu, serangan Long Hao Shen masih belum berakhir, dia mengangkat pedang emas di tangan kirinya, dan sedikit cahaya ungu dan keemasan menyebar di pedang, memotong ke arah pilar Dewa Iblis Samigina yang berayun. Tiba-tiba, bila ungu dan emas dengan diameter hanya lebih dari 10 meter terbang langsung ke pilar iblis di tangan Samigina. Pedang keabadian putih berkilauan di tangannya yang lain bersinar dengan 9 warna dan menunjuk ke arah kota Benteng Tenggara. Langit tiba-tiba berubah menjadi emas. Hujan mulai turun. Hujan emas turun dengan tenang dan lembut di kepala Benteng Tenggara. Setiap prajurit dan penyihir ditaburkan di tubuh oleh pancuran emas ini. Lapisan cahaya keemasan muncul di tubuh mereka, dan hujan emas yang sama, ketika jatuh pada klan iblis, mengeluarkan kepulan asap, membuat iblis berteriakan sedih. Itu adalah mantra terlarang sistem cahaya, hujan suci. Hujan suci yang dipancarkan oleh pedang keabadian sebagai tongkat sihir jauh lebih kuat daripada ketika Long Hao Shen menggunakannya sendiri. Hujan emas hampir menutupi kepala Benteng Tenggara. Situasi perang, yang sudah sangat kritis, terbalik hampir seketika setelah kedatangan Long Hao Shen. Chair telah membawa menara keabadiannya ke Long Hao Shen, dan Samigina, Dewa Iblis mayat hidup di kejauhan,
sepertinya bangun dari kegilaannya. Dan alasan ketenangan ini adalah pedang ungu dan emas Long Hao Shen. Bila cahaya ungu dan keemasan secara akurat mengenai pilar Dewa Iblis Samigina. Sebelumnya, bahkan jika Chai melemparkan teknik kematian ke-6, jalan kematian di pilar Dewa Iblis Samigina, itu masih tidak meninggalkan jejak, tetapi sekarang secara tak terduga secara mencolok membuka celah besar sedalam beberapa meter di pilar itu. Retakan itu panjangnya lebih dari 10 meter, dan warna ungu dan emas yang menakutkan meledak darinya. Samigina akhirnya sadar ketika dia merasakan aura kehancuran yang menakutkan. Dia ngeri menuangkan sisa kekuatannya ke pilar iblis. Boom! Dalam suara keras, bagian di mana pilar Samigina dipukul benar-benar hancur oleh kekuatannya sendiri untuk menggerakkan pilar. Pada saat yang sama, dia dengan keras melemparkan pilar iblisnya ke arah kam iblis, sementara dia sendiri langsung menuju ke arah Long Hao Shen dan Chai dan menerkam mereka dengan gigi dan cakar terbuka. Bahkan jika itu adalah sisi yang berlawanan, Long Hao Shen tidak bisa membantu tetapi diam-diam mengulurkan ibu jari ke Samigina. Begitu dia tiba, dia menemukan bahwa Samigina dalam suasana hati yang tidak normal, dan jelas bahwa keberhasilan rencananya sendiri telah sepenuhnya mendorongnya ke dalam kegilaan. Setelah diserang oleh kekuatan darah Hao Yue, Samigina mampu menilai situasi sebenarnya saat dia bangun, yang dapat dilihat sebagai dewa iblis yang kuat. Samigina jelas menemukan bahwa ini bukan tubuh asli Long Hao Shen, tetapi bayangan cermin. Itulah sebabnya dia segera mematahkan pilar iblisnya dengan pegangannya dan melemparkan tubuh utama pilar iblis kembali ke kam iblis, yaitu, tidak membiarkan Long Hao Shen memiliki kesempatan untuk menghancurkan pilar iblisnya sendiri sepenuhnya. Jelas, pilar iblisnya tidak akan hancur total setelah rusak. Long Hao Shen diam-diam merasa kasihan, dan cahaya perak di Chai telah muncul kembali, dan sosok putih Long Hao Shen telah menjadi ilusi. Pada titik ini, Chai sendirian dalam menghadapi serangan Samigina. Chai membenci orang ini. Samigina tahu betul bahwa dia tidak akan berakhir dengan baik setelah menggunakan metode membakar kekuatan, jadi dia ingin menggunakan ledakan diri untuk mempertahankan pilar iblisnya sendiri. Chai mengangkat sabit kematiannya tinggi-tinggi di atas kepalanya, dan matanya langsung memutih. Tidak hanya itu, bahkan rambut dan bibirnya berubah persis seputih kekuatan pemurnian. Sabit kematian bersenandung keras, dan kemudian sosok putih besar muncul di belakang Chai kemudian, Chai menghilang. Sosok besar itu menggenggam sabit kematian dan tiba-tiba menatap ke langit. Langit berubah menjadi hamparan putih yang luas, dan segala sesuatu di medan perang mengeras dalam sekejap. Sosok roh putih itu berangsur-angsur menjadi substansial. Itu adalah pria jangkung dan tampan yang tampak berusia sekitar 30 tahun. Rambut abu-abu panjangnya tergerai, matanya putih, dan dia mengenakan baju besi putih. Hanya di dadanya ada permata abu-abu berbentuk berlian. Bahkan pasukan iblis di kejauhan benar-benar stagnan pada saat ini. Ini tidak lagi sesederhana intimidasi, tetapi suasana teror yang tak terlukiskan. Dan aura ini, bahkan pilar iblis dari klan iblis akan bergetar. Sosok besar itu, memegang sabit kematian, mendengus dingin di hadapan Samigina, yang membeku di udara, dan kemudian sabit kematian membawa cahaya listrik putih di udara. Tampaknya di ruang ini, hanya dia yang bisa mengambil tindakan. Dan pemotongannya begitu cepat. Seolah-olah langit dan bumi telah hancur dalam potongan ini. Samigina, dewa iblis mayat hidup, memiliki jejak putih dari atas kepalanya ke tubuh bagian bawahnya, dan sejumlah besar udara abu-abu mulai muncul darinya, dan mata Samigina penuh ketakutan. Sosok roh pria berbaju putih memegang sabit kematian di tangannya,
dan semua udara abu-abu mengalir menuju sabit kematian, yang langsung berubah menjadi lingkaran cahaya putih dan membeku di udara. Prosesnya tampak lambat, tetapi ketika tubuh Samigina benar-benar runtuh di udara, dan mahkota iblis muncul di tangan sosok roh pria berbaju putih, keheningan menghilang, dan semuanya seperti pecahan ingatan. Pada saat yang sama, itu runtuh di hati semua orang yang melihatnya. Yang melayang di udara adalah Chair, di sisi lain, tubuh Samigina, dewa iblis mayat hidup, jatuh dari udara terbelah menjadi dua bagian, dalam sekejap menembus penghalang terakhir dan mencapai teknik terakhir dari 7 teknik kematiannya, Dewa Kematian. Ketika Chair menjadi Dewa Kematian, dia memiliki kekuatan kematian. Namun, bahkan pada saat itu, dia harus membayar harga yang mengerikan untuk melakukan kematian ketujuh. Satu-satunya hal yang benar-benar dapat digunakan adalah 6 langkah pertama, dan selalu ada celah antara dia dan langkah ketujuh. Kesenjangan ini disebabkan oleh kurangnya kultivasi dirinya, tetapi juga karena kurangnya pemahamannya. Dan pada saat ini, dia menyelesaikannya, dia akhirnya menyelesaikannya. Setelah Yilai Kexi menerima Chair sebagai muridnya, bantuan terbesar bagi Chair bukanlah untuk meningkatkan tingkat kultivasinya, tetapi itu untuk membantunya menghilangkan semua efek negatif dan kontra penderitaan yang melekat pada sabit kematian setelah menggunakan teknik 7 kematian. Itulah yang dilakukan Yilai Kexi berdasarkan setengah dewanya sendiri. Dewa Kematian adalah teknik ketujuh. Ini bukan lagi sesuatu yang dipinjam dari kekuatan kematian, tetapi untuk membiarkan tubuh Dewa Kematian benar-benar datang ke dunia dan melancarkan pukulan. Dan jika dia menggunakannya sebelum Yilai Kexi membantu Chair untuk mengusir serangan balik, harga baginya untuk melakukan pukulan ini adalah hidupnya. Jadi Chair setelah melakukan serangan teknik yang ketujuh dia akan mati, tetapi untuk sekarang tidak karena bantuan sebelumnya yang diberikan Yilai Kexi. Ini adalah kuasa dari salah satu dewa yang dihormati. Jika Long Hao Shen selalu menjadi salah satu dewi cahaya yang dihormati, maka, ketika kultivasinya mencapai batas tertentu, dia bisa mengarah pada kohesi dewi cahaya dan membuat dewi cahaya datang ke dunia ini. Dewa Kematian yang tertarik oleh Chair bukanlah tubuh sungguhan. Namun, itu langsung mengumpulkan aura kematian untuk membentuk satu dan meluncurkan pukulan yang menghancurkan langit dan bumi. Namun, jelas bahwa Long Hao Shen tidak memiliki kemampuan ini karena konstitusinya sendiri sudah menjadi konstitusi dewa, dan Dewi Cahaya tidak lagi cukup untuk menjadi kepercayaannya, jadi secara alami tidak mungkin untuk memanggilnya. Tetapi tidak ada keraguan bahwa potensi Long Hao Shen sendiri lebih menakutkan, apakah itu kekuatan armor abadi atau kekuatan pembakarannya sendiri dapat mencapai urutan besarnya ini. Di antara Dewa Iblis, Samigina, Dewa Iblis keempat, peringkat keempat di antara klan Iblis 72 Dewa Iblis Pilar. Ketika tubuh Samigina jatuh dari langit, ia jatuh di atas debu, berubah menjadi debu dan menghilang di udara, baik musuh maupun manusia tidak bisa tidak jatuh ke dalam keadaan kusam. Sekuat Dewa Iblis Samigina, dia terbunuh dalam perang ini, dan terutama setelah petransformasi Dewa Bilis dan metode membakar kekuatan sehingga mencapai langkah 9 tingkat 8. Ini terlalu berlebihan dan terlalu mengejutkan bagi semua Dewa Iblis lainnya. Iblis ganas yang masih menyerang dengan panik seolah-olah mereka telah minum obat untuk meningkatkan kemampuan mereka, dan efeknya langsung berakhir. Keempat Dewa Iblis segera berhenti menyerang dan memimpin dalam terbang kembali. Target mereka adalah pilar Dewa Iblis Samigina. Samigina, Dewa Iblis mayat hidup, sudah mati, dan yang baru harus lahir di antara mereka berempat. Kesempatan seperti itu kemungkinan besar hanya akan terjadi sekali seumur hidup.
Siapa yang peduli berurusan dengan manusia dalam situasi ini? Begitu mereka mundur, iblis ganas yang tersisa bermandikan hujan suci, tidak ada yang tersisa yang bisa mereka lakukan. Serangan itu runtuh dalam sekejap, dan klan iblis ganas yang kuat yang memiliki kurang dari 5.000 mundur dengan cepat dan mengepakkan sayap mereka ke arah pasukan iblis. Orang-orang kuat dari benteng tenggara mengejar bermil-mil dan membunuh hampir 1.000 iblis ganas sebelum kembali ke benteng tenggara. Chair tidak kembali ke benteng tenggara, setelah dia menggunakan langkah terakhir teknik 7 kematian, dia jatuh langsung dari langit, ke menara keabadian dan menghilang. Menara keabadian jatuh dari udara tipis di depan benteng tenggara, dan menara setinggi 100 meter memancarkan cahaya pemurnian yang redup, memurnikan jiwa-jiwa yang mati di medan perang, dan pada saat yang sama memperkenalkan kekuatan pemurnian ini ke dalam menara untuk penyembuhan dan pemulihan. Tarik pasukan dan dirikan kemah. Di kejauhan, Dewa Iblis yang tersisa memberi perintah kepada semua suku tentara hampir pada saat yang bersamaan. Mereka mundur 20 mil dan mendirikan kemah di sana. Selain kaget, mereka juga punya rencana sendiri. Pertempuran itu gagal, dan itu hebat. Klan Iblis menderita kerugian terbesar, hampir hancur, dan bahkan panglima tertinggi pasukan mereka, Samigina, Dewa Iblis mayat hidup, terbunuh. Dan tanggung jawab atas kegagalan ini secara alami adalah milik Samigina. Jelas, benteng tenggara adalah tulang yang sangat sulit untuk dikunyah, dan mereka semua melihat susunan formasi yang menakutkan dengan mata mereka. Siapa yang berani memimpin pasukan besar untuk terus bergegas sekarang? Terlebih lagi, pasukan iblis sekarang lelah sampai mati, dan moral mereka dekat dengan pemberontakan. Lebih dari selusin iblis hanya bisa mengumpulkan pasukan dan membuat rencana setelah penyembuhan. Apa yang bisa mereka lakukan sekarang adalah mengirim laporan pertempuran di sini kepada Kaisar Dewa Iblis sesegera mungkin dan meminta Kaisar Dewa Iblis untuk membuat keputusan. Pada saat yang sama, mereka semua tahu betul bahwa benteng tenggara ini mungkin tidak dapat dikalahkan. Bertentangan dengan klan iblis, benteng tenggara sudah menjadi lautan kegembiraan, dan hampir semua profesional meneriakkan nama Long Hao Shen dan Chair, pahlawan mereka menyelamatkan benteng tenggara dan membunuh Dewa Iblis Samigina mayat hidup. Untuk saat ini, keberadaan pemimpin aliansi dan wakil aliansi di benteng tenggara telah diangkat ke ketinggian. Pertempuran di benteng tenggara ini, meskipun kerugiannya tidak sedikit, kekuatan terkuat iblis menderita kerugian yang lebih besar, dan moral iblis juga telah dihancurkan. Tidak akan mudah bagi mereka untuk bertempur seperti ini lagi. Pipi Qiu Yonghao yang bersemangat memerah dan matanya itu berkaca-kaca. Kemenangan itu benar-benar menunjukkan kepadanya harapan bahwa umat manusia dapat menerobos kegelapan. Para pahlawan abadi sangat senang. Dari kemenangan besar ini, mereka melihat harapan fajar baru. Di benteng pengusir naga, dengan dengungan tumpul, Long Hao Shen terbangun dari meditasi, dan armor abadi di tubuhnya dilebur menjadi 13 pita. Cahaya keemasan menyala, dan Long Yeting juga berubah dari pedang raja menjadi manusia. Long Hao Shen mengandalkan pedang keabadian dan pedang raja yang diubah oleh Long Yeting, mata Brahma, yang dekat dengan senjata ilahi, ditambah dengan perpaduan domain keabadian dan domain Dewa Cahaya, yang memblokir serangan balik terakhir Samigina. Long Hao Shen yang tampak sedikit pucat, menutup matanya lagi dan segera pergi ke keadaan meditasi. Yeting datang dan duduk di belakangnya, menekan telapak tangannya di rompinya dan menuangkan elemen cahaya murni ke dalam tubuh Long Hao Shen untuk membantunya dalam pemulihannya. Bepergian melalui ruang dimensi, tampilan wujud mata Brahma yang terus-menerus, dan hujan suci adalah beban besar bagi Long Hao Shen. Meskipun dia tidak menyangka Samigina begitu sulit untuk dihadapi,
dia berhasil mencapai tujuannya dengan membunuh Dewa Iblis Samigina. Namun, sayang sekali tidak ada rekan yang menghancurkan pilar iblisnya. Namun, begitu Samigina meninggal, pilar itu dipukul dengan keras lagi, dan tidak mungkin generasi baru memiliki kekuatan asli Samigina selama 100 tahun. Bagaimana Chair muncul di benteng Tenggara yang begitu jauh dari benteng pengusir naga? Ini tentang penghematan kuil aliansi selama ribuan tahun. Dalam penghematan ini ada harta karun luar yang disebut transfer lokasi. Hanya satu orang yang dapat dikirim ke lokasi tetap pada satu waktu. Hanya ada 3 gulungan transfer ruang semacam ini, dan berdasarkan gulungan inilah Chair tiba di benteng Tenggara, dan mengalahkan Dewa Iblis Samigina yang paling kuat. Dia bisa saja membawa lebih banyak orang melalui menara keabadiannya, tetapi mengingat penyebaran benteng Tenggara dan tekanan besar yang dibawa oleh Kaisar Dewa Iblis di pihak benteng pengusir naga, Long Hao Shen akhirnya memutuskan untuk membiarkan Chair pergi sendiri. Setelah Chair pulih, dia akan menggunakan transfer lokasi kedua untuk kembali ke benteng pengusir naga. Selain itu, Chair membawa lebih dari tugas-tugas ini. Dia juga memainkan peran yang menentukan dalam perang ini. Untuk membalikkan keadaan dan membunuh kekuatan utama dari iblis ganas adalah pekerjaan para pahlawan abadi. Pahlawan abadi tidur selama ribuan tahun, dan mereka tidak tidur sepanjang waktu. Bagaimanapun, mereka semua memiliki 1000 tahun kehidupan mayat hidup. Di antara mereka, beberapa penyihir menghabiskan waktu lama mempelajari beberapa sihir elf yang ditinggalkan oleh elf kuno. Mereka benar-benar telah menemukan cara, di mana keuntungan terbesar adalah keberadaan semacam sihir perangkap. Prinsip perangkap sihir sangat sederhana, sihir dipadatkan dalam posisi tertentu, dan pada saat yang sama, dilengkapi dengan perangkat pemandu, yang dapat dipicu dengan cara yang berbeda. Itu bisa dipicu segera ketika musuh masuk ke dalam perangkap, atau bisa dipicu oleh remote control. Secara relatif, selama ada cukup bahan, membuat jebakan sihir bahkan lebih nyaman daripada membuat gulungan sihir. Tapi itu melibatkan banyak misteri magis elf kuno, yang telah lama hilang di zaman modern. Para pahlawan abadi membawa pelajaran sihir ini kembali ke bumi dan menggunakannya di medan perang pada saat yang bersamaan. Namun, hanya ada 3 penyihir yang bisa memasang jebakan ajaib. Setelah menimbang, Long Hao Shen memutuskan untuk membiarkan mereka semua memasang jebakan di sisi benteng Tenggara, meskipun 6 profesi utama telah dikerahkan, tetapi kekuatan tertinggi dari setiap benteng masih menjadi milik kuil benteng ini. Kuil prajurit jauh lebih buruk daripada kuil jiwa di medan perang. Ditambah lagi, iblis ganas di bawah Samigina terlalu kuat. Daripada membubarkan kemampuan ketiga penyihir untuk memasang jebakan, lebih baik menyatukan kekuatan mereka untuk mengejutkan para pengendali mayat dan dengan demikian sepenuhnya membangun situasi pertempuran benteng Tenggara. Situasi pertempuran benteng Tenggara.